leaves me feeling seasick, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik saja. Apakah kalian sudah sarapan pagi tadi? Sudah. Baik, sarapan pagi itu sangat diperlukan ya. Soalnya dengan kita makan makanan yang bergizi itu membuat tubuh kita menjadi lebih Sehat atau bugar. Baik, hari ini kita berdoa dulu ya. Ayo, ketua kelasnya dipimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillah. Baik, terima kasih. Baik, pagi ini kita akan mempelajari tentang otot pada manusia. Ada yang pernah ada yang tahu otot itu apa? Gak ada yang tahu? Baik, karena pada belum tahu, ibu akan menyuruh salah satu orang untuk membaca. Bisa baca ini ya. Yang lain dengarkan ya. Itu baca itu semuanya itu. Ya itu, yang di bawah gambar. Udah, ayo. Wah, hebat sekali Pak Bejo itu. Sudah tua tetapi masih kuat mencangkul tulang dan otot-otot tangannya masih kuat mengayuh cangkul yang berat. Kakinya pun masih kuku berdiri dan berjalan di lumpur yang pekat. Uji Benny. Betul sekali, Benny. Pak Bejo sudah terbiasa melakukan hal tersebut sejak remaja. Dia pun melakukan sebatas dengan kekuatan dan kemampuannya. Dia tidak pernah memaksakan untuk melakukan kegiatan yang di luar batas kemampuannya. Jika kita paksa, bisa-bisa tangannya atau kakinya kita bisa cedera. Jawab Pak Anto. Oke, terima kasih Yosi. Jadi dari bacaan yang dibaca Yosi tadi, apa yang kalian tangkap tentang otot? Oke. Karena nggak tahu, ibu jelaskan ya. Apa sih otot itu? Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia. Otot itu termasuk gerak aktif. Otot itu merupakan alat gerak aktif pada manusia. Apa sih fungsi otot? Apa sih tugas otot? Otot adalah yang menggerakkan. Jadi kita bisa bergerak ini karena otot. Gitu. Sekarang ibu akan menjelaskan tentang kerja otot. Nih, sekarang kita perhatikan di sini. Nah, ibu maju ya. Bisa kelihatan semuanya? Bisa. Kalau bisa merapat aja ya. Ini adalah kerja otot. Otot itu memiliki dua cara kerja. Yang pertama adalah antagonis dan yang kedua yaitu sinergis. Apa sih antagonis itu? Antagonis adalah kerja dua otot secara berlawanan. Jika yang satu berkontraksi, maka yang lain mengalami relaksasi. Lalu kita ke sifat-sifat khusus otot. Apa sih sifat-sifat khusus otot? Jadi enggak cuma manusia yang memiliki sifat khusus, tetapi otot juga memiliki sifat khusus. Di antaranya adalah mudah terangsang. Contoh dari mudahnya terangsang pada tanaman, pernah lihat putri malu? Jika disentuh dia akan menguncurkan daunnya. Ya. Itu termasuk dia peka terhadap rangsang, sama kayak otot. Yang kedua adalah mudah berkontraksi. Yang ketiga dapat melebar.
Yang keempat ada dapat direnggangkan seperti karet gelang. Pernah lihat karet gelang? Seperti itu, dia mudah direnggangkan. Yang kelima adalah mempunyai irama kontraksi. Yang kelima ini itu terjadi pada otot jantung. Maksudnya ketika kita memegang jantung kita, maka akan terasa detak jantung kan? Itu termasuk irama kontraksi. Ya. Yang berikutnya ada jenis-jenis otot. Jenis otot itu ada 3. Yang pertama otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Untuk menjelaskan lebih jelas lagi tentang jenis otot, Ibu akan menayangkan sebuah video tentang apa itu jenis-jenis otot. Otot sadar adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran atau yang dikendalikan secara sadar. Artinya, kita dapat mengendalikan otot-otot ini untuk bekerja dan memasukkannya ke mulut. Kita bisa memerintahkan jari untuk memencet tuts pada piano. Saat bermain bola, kita bisa memerintahkan otot kaki untuk menendang bola. Kaki tak bisa menendang bola secara otomatis tanpa kita perintahkan. Sedangkan otot tidak sadar atau bekerja di luar kesadaran adalah otot yang tidak dapat kita kendalikan sendiri secara sadar. Artinya, kita tidak dapat mengendalikan otot-otot tersebut untuk bergerak atau tidak. Walaupun tanpa kita perintahkan, otot-otot ini akan bekerja terus di luar kesadaran sampai manusia meninggal. Contoh aktivitas otot tak sadar antara lain aktivitas otot jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh, serta aktivitas otot-otot lambung untuk mencerna makanan secara mekanik. Semua ini penjelasannya tentang 3 jenis otot. Pada tubuh manusia ada 3 macam cairan otot, yaitu otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Otot rangka atau disebut juga dengan otot duri ini adalah otot yang paling banyak terdapat di dalam tubuh manusia. Mengapa disebut otot duri? Karena bentuk sel-sel ototnya tadi yang bergaris-garis melintang. Disebut pula sebagai otot rangka karena otot ini melekat pada tulang dengan perantara tendon. Tendon adalah suatu pita tebal berserabut dan liat. Otot rangka tergolong dalam otot sadar. Otot ini cenderung cepat berkontraksi dan cepat pula lelah. Boleh dicatat ya kalau yang mau dicatat. Otot polos tergolong otot tak sadar. Otot ini terdapat pada dinding organ dalam seperti lambung usus halus, kandung empedu, pembuluh darah, dan rahim. Berbeda dengan otot duri, otot polos berkontraksi dan berelaksasi dengan lambat. Otot polos memiliki sebuah inti pada tiap selnya yang berbentuk seperti gelondongan kayu. Otot jantung adalah otot yang terdapat pada jantung. Sama seperti otot polos, otot jantung termasuk dalam golongan otot tak sadar, namun mempunyai garis-garis seperti pada otot rangka. Otot jantung ini berkontraksi sekitar 70 kali per menit sepanjang hari selama hidup manusia tanpa henti. Oke. Ini adalah penjelasan tentang 3 jenis otot manusia. Sekarang Ibu akan kasih biar kalian enak ngapalinnya. Ibu akan kasih gimana cara membedakan antara 3 jenis otot tersebut. Ini adalah struktur. Yang pertama struktur. Kira bisa lihat? Coba majuan ya, kalau nggak bisa lihat majuan aja biar enak. Ini adalah struktur. Struktur dari okulit tadi adalah bergaris lintang. Yang berikutnya otot polos, yaitu polos bentuknya, strukturnya maksudnya. Otot jantung itu bergaris lintang.
persyarafannya, otot lurik ada di saraf tepi, otot polos ada di saraf otonom, otot jantung ada di saraf otonom. Fungsinya, otot lurik itu volunter, otot polos itu involunter, otot jantung itu involunter. Apa sih maksudnya involunter? Involunter itu adalah cara kerjanya yang tidak kita sadari. Jadi kalau misalnya di otot jantung kan diletaknya di jantung. Jadi meskipun kita tertidur, otot jantung tetap bergerak, tetap berkontraksi, gitu ya. Kalau yang volunter ini di otot lurik atau otot rangka, seperti di tangan ini, kita bisa dia itu terjadi karena kita sadar. Jadi kita bisa memerintahkan otot ini untuk mengambil sesuai dengan apa yang kita mau. Misalnya mau ambil sendok, jadi kan kita perintahkan tangan untuk mengambil sendok, gitu kan? Itu maksudnya volunter. Letaknya di otot lurik itu pada rangka pada tangan, kaki, itu maksudnya. Habis itu kalau otot polos ada di alat dalam. Maksudnya alat dalam ini misalnya kayak di lambung, pokoknya di bagian dalam pada tubuh manusia. Kalau otot jantung otomatis ada di jantung ya tempatnya. Lalu kontraksi. Kalau otot lurik tidak ada irama. Otot polos tidak ada irama, otot jantung ada iramanya. Yang Ibu jelaskan tadi, yang kalau kita pegang jantungnya ada detak jantungnya gitu kan? Itu termasuk dalam irama kontraksi. Begitu. Karena ini, Bu tanya dulu. Ini sudah paham semua tentang 3 jenis otot? Sudah. Karena tadi sudah melihat video sama tabel tentang perbedaan 3 jenis otot, sekarang biar lebih paham lagi di mana letak 3 otot tersebut, Ibu akan kasih contoh di mana letak 3 otot tersebut. Oke, tadi kan otot lurik, apa itu otot lurik tadi? Yaitu otot rangka. Jadi letaknya ada di rangka-rangka manusia. Yang kedua adalah otot polos. Otot polos letaknya di organ dalam manusia. Jadi letaknya di organ dalam sini. Di sini ada lambung, ada usus, ada hati, ada empedu dan sebagainya. Lalu otot jantung letaknya di jantung manusia. Sini ya. Oke, paham? Bisa dilihat? Oke. Sekarang karena sudah paham, Ibu coba kasih soal tentang nanti kalian disuruh untuk menyocokkan di mana letak otot polos, di mana letak otot jantung, di mana letak otot lurik. Paham? Paham. Oke, iya. Kerjakan. Nanti cara kerjakannya Belum toh? nanti cara kerjakannya kayak gini ya. Nanti diarahkan di mana terletak otot polos, di mana letak otot jantung. Selesai. Iya. Selesai. Oke, udah selesai. Nah, Ayo dikumpul di satu ya. baik udah keluar. Terima kasih. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang gerak pada otot. Iya. Yang pertama, gerak meluruskan, yaitu meluruskan lutut, terus meluruskan siku yang bengkok seperti ini. Jika diluruskan, itu sudah termasuk dalam gerak otot. Lalu yang kedua adalah menekan ke bawah atau menurunkan. Ini yang awalnya gini, jarinya dibawakan ke
membengkokkan, contohnya membengkokkan siku, ruas jari dan lutut. Mesti dibengkokkan seperti ini. Ya, itu ya. Oke. Sekarang kenapa kita dianjurkan untuk merawat otot? Karena otot itu sangat penting untuk agar kita dapat bergerak secara baik, leluasa gitu ya. Ini adalah cara menjaga dan merawat otot pada manusia. Yang pertama, yang dapat kalian lakukan adalah menghindari gerakan yang membebani kerja otot. Misalnya nih, angkat berat. Kayak kan kalian masih kecil nih, kalian tuh nggak boleh mengangkat beban-beban yang terlalu berat. Takutnya akan terjadi kerusakan pada otot kalian gitu ya, karena masih belum kuat gitu ototnya. Yang kedua adalah melakukan peregangan. Nih, kalian kan biasanya kalau lagi olahraga disuruh peregangan kan sama guru olahraganya. Ya. Jadi dalam melakukan peregangan itu harus dilakukan dengan secara benar sesuai arahan guru olahraga. Karena kalau tidak benar akan bisa terjadi kesleo. Itu kan nanti akan mempengaruhi kerja otot, jadinya sakit kan ototnya. Yang ketiga adalah melakukan latihan rutin. Biasanya olahraga bisa dengan lari pagi, jalan-jalan sehat, itu bisa membuat otot kita menjadi lebih sehat, lebih baik gitu ya. Yang keempat adalah memenuhi kebutuhan cairan. Harus sering-sering dan banyak minum air ya. Harus banyak-banyak minum air putih ya. Jangan air yang air perasa kayak sirup, itu tidak boleh. Sebenarnya untuk usia kalian itu tidak boleh. Tapi untuk usia kalian itu harus lebih banyak minum air. Soalnya itu dapat mempengaruhi otot pada tubuh kalian. Yang kelima adalah mengonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot. Apa sih makanannya? Yang pertama ikan, sayur. Siapa di sini nggak suka sayur? Ayo. Ya, Pak. Ayo. Aku Bagus, semua suka sayur ya. Yang berikutnya adalah kacang-kacangan seperti kacang almond, kacang hijau, kacang tanah, itu juga bagus untuk otot sebenarnya. Habis itu untuk sayur, apa sih sayurnya? Ada sayur bayam, ada brokoli. Kalau ikan tuh yang bagus ikan tuna, itu bagus banget untuk otot. Habis itu ada putih telur. Putih telur itu bagus juga untuk otot, biar ototnya tetap sehat. Yang berikut adalah meringankan nyeri otot. Siapa di sini yang pernah nyeri otot? Nggak pernah ya, karena umur kalian masih muda. Yang pernah biasanya merasakan nyeri otot ini adalah orang lanjut usia. Maksudnya biasanya orang tua kalian, bapak ibu kalian, atau nenek kalian itu bisa diringankan dengan rasa hangat, kayak dikompres. Bagian otot yang sakit bisa dikompres, itu bisa meringankan nyeri otot gitu ya. Ada paham? Ada pertanyaan? Pelajarannya sampai sini aja ya. Sekarang untuk memantapkan pengetahuan pada hari ini, Ibu akan menyampaikan kesimpulan yang Ibu jelaskan dari awal sampai akhir. Apa sih otot itu? Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh yang tugasnya untuk menggerakkan tubuh manusia. Agar manusia bisa bergerak itu karena adanya otot. Habis setelah itu kerja otot ada dua, yaitu antagonis sama sinergis. Kerja otot itu adalah kontraksi sama relaksasi. Setelah itu ada apa lagi tadi? Sifat ya. Ada sifat otot. Sifat otot itu ada mudah dapat terangsang. Kayak apa lagi? Apa lagi tadi? Mudah terangsang. Habis itu dapat direnggangkan. Habis itu memiliki irama.
pertamanya itu ada di otot jantung, ya, otot jantung. Setelah itu ada jenis-jenis otot. Ada yang masih ingat jenis otot tadi apa aja? Ada otot jantung, Ya, pintar. otot polos, Ya. otot rangka. Ya, otot rangka atau otot duri. Oke, tadi kan Ibu menjelaskan tentang merawat dan menjaga otot. Ya. Yang pertama, memperbanyak minum air Putih, makanan-makanan yang bergizi, olahraga pagi. Habis itu ada sering-sering melakukan peregangan dengan cara yang benar. Ya. Oke, setelah itu karena untuk memperdalam lagi pengetahuan pada hari ini, Ibu akan memberikan pekerjaan rumah. Baik, tugasnya dikerjakan di rumah ya. Dikerjakan betul-betul. Besok dikumpul pas mata pelajaran Ibu ya. Lalu karena sudah selesai, alat tulisnya disimpun ya, disimpun. Baik, semua sudah disimpun. Sudah. Sekarang waktunya berdoa. Ya, ketua kelas dipimpin. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita membaca doa. Doa dimulai. Selesai. Beri salam